Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya presentasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan PKM pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama terima kasih kepada kehadiran adik-adik sekalian yang telah hadir pada pertemuan PKN kali ini. Dan kedua itu pertemuan hari ini materi yang akan kita bahas adalah cinta tanah air dalam perspektif hadis. Saya sebagai moderator Nuni Nurindasari, Rehan sebagai dokumentasi, Isnu Tulen Hasri, dan pemateri yaitu Isna Naira Kamanova. Yang selanjutnya yaitu rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi bertanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi pertama yaitu pembukaan. Kita membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi. Materi pertama akan dibawakan oleh Anopal. Silakan. Oke, baik, sebelum kita melakukan presentasi, alangkah baiknya siapkan buku dan catatannya. Apalagi mungkin dibaca saja ya. Kelihatan PPT-nya? Enggak. Kelihatan. Oke, baik. Pertama, judulnya definisi cinta tanah air, nasionalisme dan hadis. Untuk yang pertama, al-waton. Al-waton itu ibaratnya yaitu tempat tinggal seseorang, atau tempat di mana ia ditumbuhkan, atau tempat di mana ia dilahirkan. Dan yang kedua, al-balad. Al-balad berarti tempat yang dibatasi, yang dijadikan tempat tinggal oleh segolongan manusia, atau juga berupa tempat yang luas di muka bumi ini. Nah, kenapa nih al-balad ini menjadi tempat yang amat dibatasi gitu bagi kalangan umat Islam? Kan di situ meliputi golongan. Nah, bisa dikatakan dengan al-balad, yaitu tempat yang dibatasi dengan suatu golongan-golongan. Dan yang ketiga, adar. Oh, yang ketiga itu adarul, kita tambahin U sama L itu. Ini kan adar ya di PPT. Adarul, pakai U L. Salah nih. Yaitu tempat berkumpulnya bangunan-bangunan atau halaman, dan juga merupakan tempat tinggal seseorang. Kata tanah air juga kita dikenal dengan istilah negara, sedangkan untuk pengertian negara itu terdapat juga banyak definisinya dari beberapa para pakar. Namun
sang penulis itu hanya mencantumkan definisinya saja. Negara menurut Gunadi Soekarno di Ponolo, yaitu Soekarno pernah berkata, negara merupakan suatu organisasi berdaulat dengan tatanan pemerintah yang melaksanakan tata tertib atas golongan atau sekelompok manusia di suatu daerah. Bagaimanapun bentuk dan coraknya, negara akan tetap merupakan sebuah organisasi maupun kekuasaan, yang mana organisasi ini pasti mempunyai tatanan pemerintah yang melaksanakan tata tertib bagi hidup di negaranya. Itu merupakan bisa dikatakan dengan suatu simbolis yang berdaulat dengan tatanan suatu pemerintah yang ada di perintah itu kata Soekarno. Dan yang kedua ada nih hadis yang berkaitan dengan tentang cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam, sepatutnya bagi kita untuk mencintai negara ini dengan cara yang telah dicontohkan oleh teladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, hendaknya dalam mengambil suatu hadis kita harus mengetahui apakah hadis tersebut benar-benar terpercaya atau tidak. Nih, boleh ya contoh-contoh hadis yang dapat dipercaya? Bisa dikatakan dengan hadis yang bukan dhaif tapi kuat ya. Boleh kita singkat aja, Sarti aja, SARTI, kuat. Sarti. Nah, S-nya itu sangat kuat hafalannya. Ini untuk hadis kuat ya, bukan hadis dhaif. Yang kedua apa? Sangat kuat hafalannya. Yang A-nya itu adil perawinya. Yang R-nya ringan hafalannya. Yang T-nya itu tidak ikhlas ataupun tidak cacat. Dan yang I-nya itu ingat hafalannya. Nah, untuk hadis dhaif tinggal dibalik saja ya. Itu kan pengertian dari hadis apa yang hadis apa? Hadis kuat itu disebut ya hadis sahih ya. Nah, dalam kitab Fathul Bari, yakni perumusannya Syarah Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan tentang penjelasan hadis tersebut, bahwa hadis ini merupakan salah satu bukti yang menunjukkan kecintaan Rasulullah SAW pada kota Madinah. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah nih, tentang berkaitannya dengan cinta terhadap kota Madinah, Al-Madinatul Munawwarah ya, bahwa hadis ini merupakan salah satu bukti yang menunjukkan kecintaan Rasulullah SAW dalam kota Madinah tersebut. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan tentang
anjuran mencintai tanah air, bahwa cinta tanah air itu bukan cinta terhadap negara Indonesia saja, tapi cinta terhadap bangsanya maupun rakyat-rakyatnya yang di bawah-bawah mungkin. Yang mana disebabkan oleh kerinduan yang didasari oleh cinta, sehingga beliau ingin cepat-cepat sampai di kota Madinah. Nah, saking cintanya Rasulullah SAW terhadap umatnya itu, beliau sangat gigih, cepat. Bahkan kan dalam filmnya ya, kalau nggak salah itu di perang Badar juga ada pengajian Islam, karena kan bisuha nih itu ngumpulin itu pakai berjihad gitu di jalan demi cinta tanah air kita. Ketika Bilal mengumandangkan azan, dijelaskan pula bahwa ada dua hal yang menjadi penyebab cinta Rasulullah SAW pada Madinah. Yang pertama, Rasulullah SAW ini mempunyai dua sebab nih cinta terhadap kota Madinah itu karena kenapa. Sedangkan yang kedua itu adalah karena baiknya sikap penduduk yang ada di sana. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan materinya gitu terhadap masyarakat Madinah itu, dengan rakyat-rakyat Madinah itu aman, menyambut tamunya gimana? Pada baik semuanya, ya pada menerima Rasulullah SAW. Kan beda kan kayak Rasulullah SAW apa ya, di Gua Hira yang berdasarkan apa ya, dulu itu selama itu tuh ngumpet ya, ngumpet Gua Hira, bahkan ada sama balaga kan. Nah, kalau misalnya kota Madinah itu kan ibaratnya sangat baik gitu terhadap ajaran Rasulullah SAW mesti didatangi. Makanya Rasulullah SAW juga karena sebab atau apa tiba-tiba pengen ke kota Madinah itu tidak terhadap tanah air itu, ibaratnya di kota Madinah Rasulullah SAW sendiri itu mencintai kota Madinah. Nah, bahkan ada hadisnya ini yang berkaitan dengan tanah air. Nah, letak tanah air itu di kota Madinah, tentang penjelasan itu. Dan materi berikutnya yaitu Isma. Silakan. Baik, terima kasih nomor 4. Dan selanjutnya ada menjunjung tinggi persatuan dan kebangsaan. Dan pertama ada persatuan sebagai kunci kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa persatuan adalah kunci utama untuk mencapai kesejahteraan dan keberhasilan satu umat. Yang kedua ada menghindari konflik dan perpecahan. Menjunjung tinggi persatuan berarti menghindari konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Yang ketiga ada menjaga keutuhan nilai Islam, mengajarkan untuk menjaga keutuhan nilai negara dan tidak melakukan tindakan yang meruntuhkan atau merusak integritas negara. Yang keempat ada menghormati lambang kebangsaan. Islam mengajarkan untuk menghormati lambang-lambang kebangsaan seperti bendera, logo kebangsaan, dan simbol-simbol nasional lainnya. Yang terakhir adalah mengutamakan kepentingan bersama. Menjunjung tinggi persatuan kebangsaan berarti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Saya kembalikan kepada Mbak. Perkenalkan selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada prioritas cinta kepada Allah dan Rasulnya dalam konteks cinta tanah air. Yang pertama ada kesadaran akan ketuhanan. Islam mengajarkan bahwa Allah adalah pencipta dari Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk negara dan seluruh alam semesta. Yang kedua, keutamaan cinta kepada Allah. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa cinta kepada Allah adalah esensi iman yang paling kuat. Cinta kepada Allah melibatkan ketaatan, pengabdian, dan kasih sayang yang tulus terhadapnya. Yang ketiga, cinta tanah air sebagai manifestasi cinta kepada Allah. Dalam Islam, cinta terhadap tanah air dianggap sebagai salah satu bentuk manifestasi cinta kepada Allah.
Yang terakhir ada mengutamakan prinsip-prinsip agama dalam cinta tanah air. Meskipun kita mencintai tanah air kita, prinsip-prinsip agama harus tetap menjadi prioritas utama. Ketika terdapat konflik antara tuntunan agama dan tuntunan tanah air, tuntutan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya harus diutamakan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sebelum sesi kesimpulan, yang ketiga itu sesi tanya jawab. Apakah dari adik-adik ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Pertanyaan. Ya, silakan. Bagaimana dalam menekankan sikap cinta tanah air di dalam negara? Dari saya kamu dulu ya. Selanjutnya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mia, izin bertanya. Coba kakak jelaskan hadis lain yang berkaitan dengan cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana mewujudkan cinta tanah air yang benar menurut Islam? Iya, bertanya dulu. Bertanya fokus. Dari berapa? Satu yang bertanya tanah air. Dua. Ini ada berapa? Izin menjawab ya. Izin menjawab pertanyaannya Rizky. Tadi kan pertanyaannya bagaimana mewujudkan cinta tanah air yang benar menurut Islam. Jawabannya yaitu cinta tanah air dapat diwujudkan dengan melalui belajar tekun, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua dan guru, menghargai sesama teman meskipun berbeda keyakinan, belajar agama kepada kiai atau ulama secara mendalam, dan berusaha agar keberadaannya mendatangkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Bagaimana? Apakah jawabannya cukup? Terima kasih. Oh ya, baik. Udah paham tadi. Jadi ini nanya ini ya. Coba kakak jelasin nih hadis lain yang berkaitan dengan cinta tanah air. Itu bukan? Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin anan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ida pada mimin safarin mandoro illa hadurati madinati Qautana kotaku kain kana ala da ikhtifar faha min abuka wafi hadisi dalatan ala padal madinati wa ala masaruni bihadul wata wal kanini ilain artinya arti dalam hadis tersebut diriwayatkan sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkan untuk mempercepat karena kecintaan beliau terhadap
penduduk Madinah. Nah, ketika Rasul sedang berhijrah, kan pas sebelumnya ketika perang Khandaq ya, oleh sahabat itu diceritain bahwasannya ketika kalau misalkan di zaman sekarang itu bel darurat ya, bel darurat. Nah, kalau misalkan di zaman dulu tuh ketika Rasulullah SAW itu disimbolis oleh benteng-benteng yang ada di kota Madinah. Benteng-bentengnya itu dikotori oleh kotoran unta. Ya mungkin seperti itu dari penjelasan jawabannya. Dapat dimengerti? Ini menjawab pertanyaan Fitri. Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara menanamkan sikap cinta tanah air dan berwarga negaraan. Jawabannya, cara sederhana menumbuhkan cinta tanah air kepada anak itu yang pertama ada melaksanakan upacara setiap hari Senin dan hari-hari besar negara, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua ada memasang bendera merah putih di sekolah-sekolah. Yang ketiga mengajarkan sejarah bangsa Indonesia. Yang keempat menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Bagaimana Fitri? Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalkan tidak ada, saya akan membacakan juga. Simpulannya yaitu bahwa mencintai tanah air dan mewujudkan nasionalisme terhadap tanah air itu penting, baik ditinjau dari segi umum dan segi agama. Utamanya dalam lingkup hadis tidak ada kontradiksi antara keduanya. Dan jawaban bagi golongan yang berasumsi tentang tidak adanya dalil yang berkaitan dengan hubungan al-waton tentunya sudah banyak yang tertera dalam hadis dan sejarah. Oleh karena itu, secara makna kata sub al-waton minal iman tidaklah menyimpang dengan realita pada masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan agama Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk mencintai tanah airnya dan senantiasa berusaha memberikan sesuatu yang terbaik untuk tanah airnya. Begitu ya. Mungkin cukup sekian presentasi pada siang hari ini. Gak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.